Semua pasti diberkati. Sekali lagi berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Kita melihat melalui film tersebut saudara bahwa mujizat masih terjadi sampai detik ini. Dan kita tahu bahwa ada Tuhan yang selalu bekerja di balik layar, bisa memakai siapapun untuk menyatakan mujizatnya. Siapa percaya bahwa saudara dan saya dipanggil, ditempatkan Tuhan dimanapun kita berada untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Amen. Dan Tuhan mau bekerja lewat kehidupan saudara dan saya untuk menjadi berkat buat orang-orang yang membutuhkan. Ada beberapa hal yang saya catat di sini. Ya, sebentar. Oke. Yang pertama, saudara, melalui film tersebut kita diingatkan bahwa ada maksud dan tujuan Tuhan dalam setiap kehidupan anak-anaknya. Tuhan menempatkan kita di dunia ini bukan tanpa tujuan. Seperti tadi Sharon ya, awalnya dia seperti merasa kosong, hampa. Tapi saya percaya bahwa ketika kita hidup di dalam rencana Tuhan, itu adalah kehidupan yang sesungguhnya. Dan bersama dengan Tuhan kita dapat lakukan perkara yang besar. Ketika Tuhan naik ke surga, dia katakan, biarlah kita melakukan pekerjaan-pekerjaan bahkan yang lebih besar daripada yang Tuhan lakukan di dunia ini. Itu sesuatu hal yang bagi saya agak sulit untuk bisa menerimanya pada awalnya. Tetapi saya percaya bahwa bukan karena kekuatan kita, tetapi karena kekuatan Roh Tuhan yang bekerja di dalam kita. Dan melalui kuasanya, saudara akan melihat bahwa Tuhan dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan besar di dalam kita. Tetapi apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama, saudara, kita perlu untuk bekerja sama dengan Tuhan. Ya, saya catat ada 3B. Yang pertama, kita perlu bekerja sama dengan Tuhan. Saat papa dari anak tersebut, ya, awalnya dia selalu menolak saran, dia selalu menolak pertolongan dari Sharon ini. Dan ketika itu Tuhan memberikan saya pemahaman. Seberapa banyak orang yang sama juga seperti papa dari Michelle ini, saudara, seringkali kita merasa aku bisa kok Tuhan lakukan ini, aku nggak perlu dibantu, aku bisa lakukan dengan pikiranku sendiri, dengan kekuatanku sendiri. Seringkali kita menolak bantuan Tuhan, seringkali kita menolak caranya Tuhan, karena kita berpikir bahwa kita bisa, kita berpikir bahwa aku lebih tahu Tuhan caranya to solve the problem. Aku lebih tahu Tuhan, aku yang mengalami. Tapi maukah saat ini saudara dan saya bekerja sama dengan Tuhan, sekalipun mungkin ketika Tuhan mengajarkan kita melalui firman-Nya sesuatu hal yang apa Tuhan, aku harus begini, aku harus begitu. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah salah. Yang pertama tadi, bekerja sama dengan Tuhan. Yang kedua, berserah. Tuhan mau supaya kita mengakui bahwa kita nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Dan saat kita berserah, kita angkat tangan, Tuhan, biar Tuhan yang menyelesaikan semuanya bagiku. Disitulah firman Tuhan katakan, justru di dalam kelemahan kita, kuasanya dinyatakan sempurna. Yang ketiga, saudara, B yang ketiga adalah kita berbicara dengan Tuhan. Ya, anaknya mengingatkan, papa marah kan sama Tuhan, kok sepertinya udah gak pernah berdoa lagi. Mau kan papa berdoa? Terus papanya bilang, ayo kamu duluan. Terus mulai berbicara kepada Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Saya percaya orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Kalau Bapa di dunia saja tahu memberi yang baik buat anaknya, apalagi Bapa kita di surga. Berikan tepuk tangan